Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan KBM. Dan sebelumnya marilah kita sejenak menundukkan kepala dengan iringan doa. Semoga kegiatan KBM hari ini mendapatkan berkah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa silakan. Terima kasih. Dan sebelumnya kita cek kehadiran dulu ya. Ini kelas 11 MIPA 2. Ya, alhamdulillah. Oh, ada beberapa siswa yang sudah hadir. Afrisa, oh, sakit. Anita, sakit juga. Muhammad Rafi, ada Pak? What? Ada. Belum ada ya, segera saja ya. Ya. Dan Nabi? Oh, belum ada. Ya. Renata? Ada. Ya, segera saja ya. Belum ya. Bulan Ramadhani boleh keluar ya. Ya, dan ya mudah-mudahan yang sakit segera mendapatkan kesembuhan dan yang absen mudah-mudahan segera mendapatkan hidayah. Amin. Ya. Nah, sebelumnya kalian sudah memahami tentang konsep laju reaksi. Bisa bisa lagi. Ya. Kalau reaksinya A menjadi B, maka persamaan laju reaksi A adalah K1 kali konsentrasi. Kalau reaksinya B menjadi A, maka laju reaksinya bisa dinyatakan sama dengan K2 kali konsentrasi. Lalu kalau reaksi ini kita gabung, A bisa menjadi B, B bisa menjadi A, maka menjadi reaksi yang reversibel atau reaksi yang 2A. Kalau terjadi keseimbangan, maka laju A sama dengan laju B. Secara matematis, akhirnya kita peroleh K sama dengan konsentrasi B dibagi konsentrasi A. Gitu ya. Nah, sebenarnya keseimbangan ini ada di dalam diri kita, ada juga di sekitar kita. Yang di dalam diri kita salah satunya yaitu keseimbangan pada email diri kita. Ya. Kelihatan nggak ini? Nggak kelihatan, tapi bisa dirasakan. Kalau tidak terjadi keseimbangan, misalnya terlalu banyak makan masam, gigi terasa linu, bahkan tahu-tahu sudah bolong. Nah, linu bolong itu termasuk perubahan makroskopik. Tetapi peristiwa pelan-pelannya kita tidak tahu. Juga ada dalam sistem keseimbangan darah. Karena ini tidak bisa kita lihat, karena itu kita buat suatu simulasi. B dibagi B menjadi A, yaitu dengan cara mikroskopiknya kita lakukan dengan sedotan. Perubahan tinggi air itu bisa dilihat dari tinggi air yang ada pada A dan B. Ya, siap belajar. Tujuan dari pembelajaran ini setelah kalian melakukan simulasi nanti akan bisa memahami apa itu keseimbangan dan apa itu keseimbangan, apa itu mikroskopis dan apa itu makroskopis.
Alhamdulillah, kalian sudah melakukan kegiatan praktik simulasi kesetimbangan ya. Maka untuk selanjutnya kalian harus berkewajiban mempresentasikan hasil-hasilnya. Oleh karena itu, kami persilakan kepada kelompok 1 untuk menampilkan atau mempresentasikan hasil-hasilnya. Kita beri aplaus kepada kelompok 1. Tunggu Dian, ya tadi ada. Ayo betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anjay. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan hasil praktik pertimbangan pernyataan. Saya sebagai moderator akan menjelaskan berjalannya presentasi. Baik, pengamatan pada menit ke-0 akan dijelaskan oleh perubahan waktu sebelum terjadi dan kesetimbangan itu sebelum terjadi. Selanjutnya, pengamatan pada menit kedua akan dijelaskan oleh Natasha. Perubahan angka kosmis terjadi, tinggi A berkurang, tinggi B bertambah. Perubahan di kosmis tetap berlangsung pas kesetimbangan belum terjadi. Selanjutnya, pada menit keempat akan dijelaskan oleh Adina. Baik, pada menit keempat perubahan mikrokosmis sudah mulai terjadi. Ketinggian A dan B tidak berubah, tinggi A sama dengan tinggi B. Perubahan makrokosmis tetap berlangsung, kesetimbangan sudah mulai terjadi. Selanjutnya, pada pengamatan menit ke-6 lewat 43 detik akan dijelaskan oleh dia. Pengamatan pada menit ke-6 lewat 43 detik, perubahan makrokosmis terjadi. Ketinggian A dan B tetap berubah, tinggi A sama dengan tinggi B. Perubahan mikrokosmis tetap berlangsung, kesetimbangan sudah terjadi. Karena sudah mencapai kesetimbangan pada menit ke-6 lewat 43 detik, hukum kesetimbangan akan dijelaskan oleh Ahmad. Hukum kesetimbangan bersama reaksi A menjadi B bersama kesetimbangannya adalah B buat A. Sampai saat ini ada yang ingin ditanyakan? Saya. Langsung ke panggilan. Karena terlalu banyak yang ingin bertanya, saya sebagai moderator akan memilih beberapa dari kalian untuk bertanya. Pada damai kami persilakan. Saya Jalan dari masyarakat. Ibu ingin bertanya, apa bedanya kesetimbangan dengan keseimbangan? Terima kasih. Terima kasih kembali. Pertanyaannya damai. Pertanyaan kamu akan dijawab oleh Adina. Menjawab pertanyaan damai, bedanya keseimbangan dan keseimbangan itu bersifat dinamis dan keseimbangan itu bersifat statis. Baik, dari kelompok selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya, hukum kesetimbangan atau persamaan keseimbangan dari simulasi kesetimbangan kimia Anda rumuskan K sama dengan B A. Kenapa tidak dirumuskan sebaiknya K sama dengan A per B?
Terima kasih. Terima kasih kembali pertanyaannya Hendrik. Pertanyaan kamu akan dijawab oleh Natasha. Sebab reaksi kesetimbangan kita itu membuat simulasi A sama dengan B. Terkecuali kalau misalkan kesetimbangannya B sama dengan A. Jadi rumusnya itu A sama dengan A per B. Apakah sudah puas, Hendrik? Puas. Pertanyaan dari kelompok lain? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan praktik saudara, maka hasil berdasarkan praktik saudara, apa yang dimaksud dengan perubahan mikrokospis dan tolong ditunjukkan yang mana yang merupakan perubahan mikrokospis. Terima kasih Luciana. Pertanyaan kamu akan dijawab oleh dia. Izin menjawab pertanyaan dulu. perubahan mikrokospis Adalah perubahan molekuler atau kecil sama dengan mikro. Karena berjumlah kecil atau mikro makanya tidak tampak. Dalam arti kami, perubahan mikrokospis simulasikan air yang ini sudah Pak. Terima kasih. Baik, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kelompok 5 yang pertama, berdasarkan praktik saudara, apa yang dimaksud dengan perubahan makroskopis dan tolong ditunjukkan yang mana yang merupakan perubahan mikroskopis. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan kamu akan dijawab oleh Sinta. Baik, izin menjawab pertanyaan dari satu. Perubahan makrokospis adalah perubahan besar atau makro. Karena berjumlah besar, makanya umumnya menjadi tampak. Nah, pada praktik kami Pak. Luar biasa. Mari kita beri plus pada kelompok 1. Dan langsung dilanjutkan kepada kelompok 2 untuk menampilkan atau menyajikan hasil-hasilnya. Silakan kepada kelompok 2 untuk tampil ke depan. Alhamdulillah dari kelima kelompok sudah menampilkan hasil-hasilnya. Tetapi apa yang bisa kita simpulkan dari semua kegiatan simulasi praktik kesetimbangan yang kamu lakukan? Dari kelompok 1, 2, dan 3 ternyata bisa membuktikan bahwa kesetimbangan secara umum adalah dirumuskan K sama dengan molaritas yang ada di kanan pangkat koefisiennya dibagi molaritas yang ada di sebelah kiri pangkat koefisiennya. Begitu ya. Nah, kalau kita mengikuti berdasarkan tujuan pembelajaran, maka bisa kita simpulkan apa perbedaan kesetimbangan dan keseimbangan tadi sudah dijelaskan. Kalau kesetimbangan bersifat apa? Dinamis. Kalau keseimbangan bersifat statis. Dinamisnya di mana? Perubahan mikrokospis tetap terus berlangsung dari cairan yang kamu pindahkan dengan sedotan. Ya. Yang kedua, bisa membedakan apa itu mikrokospis dan apa makrokospis. Mikro kecil artinya yang kamu pindahkan dengan sedotan. Makro kumpulan dari mikro-mikro tadi itu. Kumpulan dari yang kamu pindahkan sedotan akhirnya membuat perubahan tinggi atau volume pada kelas A dan kelas B. Maka perubahan tinggi itulah yang disebut dengan perubahan makrokospis. Kesimpulan berikutnya lagi, kapan suatu keseimbangan akan terjadi? Dari 1, 2, dan 3 ukuran setimbang tidak harus A dengan B harus sama. Memang satu sama, tapi B-nya berbeda. Yang kelompok 3 beda lagi. Jadi yang harus sama apanya? Mikrokospesnya ini yang harus sama. Ya, laju reaksi dari A ke B, B ke A itulah yang harus sama. Tapi tinggi volume
pada gelas tidak harus sama. Berikut, faktor apa yang mempengaruhi keseimbangan? Ternyata ada kreativitas dari kelompok 4 dan 5. Kelompok 4 membuktikan bahwa keseimbangan bisa dipengaruhi oleh faktor apa? Konsentrasi. Kalau ditambah bergeser ke yang tidak ditambah, kalau dikurangi malah bergeser ke yang dikurangi. Dan kelompok 5 berhasil membuktikan pengaruh dari faktor volume. Kalau volume diperbesar malah bergeser ke arah yang diperbesar. Iya kan? Kalau diperkecil bergeser ke arah yang tidak dirubah, gitu kan? Nah, itu lawan dari apa? Pengaruh tekanan. Jadi tekanan diperbesar artinya volume diperkecil. Dan akhirnya keseimbangan bergeser ke arah yang tidak dirubah. Sebaliknya, tekanan diperkecil artinya volume diperbesar dan menyebabkan keseimbangan bergeser ke arah yang volume diperbesar. Sebab itulah kesimpulan dari kreativitas dan simulasi praktek keseimbangan kimia. Dan sekian, terima kasih. Kita tutup dengan